Pernah tidak ada sebuah motivasi, ini izin nanya ya, ada motivasi, ayo dibaca Alkitab supaya dapat pahala gitu? Tidak ada? Beberapa ajaran memang ada seperti itu, tapi kita nggak terlalu concern untuk mendapatkan pahala sih. Ya. Kalau di Katolik ya, dan secara umat-umat Katolik tuh rata-rata merasa kayak udah nanti juga kita diselamatkan gitu, tentang Tritunggal, lalu tentang patung-patung dan santo-santo yang terlalu kita hormati gitu. Jadi sedangkan itu agak melenceng dengan apa yang saya baca di Alkitab gitu. Dari Alkitab aja udah jelas jangan menyembah berhala, tapi apa yang kita lakukan seperti itu gitu. Ketika saya mempelajari Islam itu ternyata lebih logis, masuk akal, dan memang apa yang saya butuhkan sehari-hari gitu. Asyhadu. Perasaannya bagaimana nih setelah? Ya, lega. Setelah bersyahadat, perasaannya lega ya. Lega. Dan itulah kenapa disebut hidayah. Karena hidayah itu tidak sembarang orang. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoylaklak, Mu'alaf Bolang Mengondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini akan kami laksanakan kegiatan pensyahadatan atas nama, kami bacakan atas nama Ananda Nivia. Betul? Betul. Nivia Kristi Saputri. Kelahiran tahun 1998. Berarti usia berapa sekarang? Sekarang usia 25. 25 tahun. Iya, untuk saat ini 25. Terus, agama Katolik. Iya, Ya. betul. Sebelumnya. Ini saya lihat di kakak, keluarga semua Katolik ya? Iya, secara tertulis semuanya Katolik. Bapak ibu semua? Iya, bapak Katolik, ibu Katolik, tapi secara tertulis. Tapi kalau memang kenyataannya ibu Protestan. Oh, ibu Protestan. Iya. Saya kira tadi ibu muslimah. Kakek nenek Loh, kakek nenek? yang sebelumnya Muslim lalu pindah Katolik. Itu kakek nenek. Tapi kakek nenek masih ada? Masih? Almarhum. Almarhum semua? Semuanya. Meninggal dalam keadaan muslimah? Dalam keadaan Katolik. Katolik. Oh, jadi semuanya dulu Muslim, Iya. tetapi kemudian convert menuju Katolik. Iya. Betul. Karena sekolahnya di sekolah Katolik. Ya, boleh tahu diceritakan sebentar kok bisa perpindahan mereka ini dua-duanya dari Iya. Islam juga? Jadi dari cerita kakek sendiri, memang kakek terlahir dan besar itu secara Islam. Lalu ketika SMA dia kuliah di swasta Katolik, jadi mungkin terbiasa dengan lingkungan Katolik gitu. Jadi begitu SMA dia masuk Katolik gitu. Lalu ketemulah dengan nenek, mereka menikah beda agama, Islam dan Katolik. Jadi begitu anak pertama lahir, yaitu Pak D saya, lahir secara Islam karena memang nenek masih Islam,
kakek yang Katolik. Tapi ketika melahirkan anak kedua, papa saya, nenek masuk Katolik gitu. Jadi dari keluarga papa itu kakek Katolik, nenek Katolik, Pak D Islam, dan papa yang Katolik gitu. Ada dua anak. Dua anak aja. Pak D sampai detik ini Islam. Iya. Jadi anak-anaknya pun Islam. Jadi sepupuku ya Islam. Gitu. Apakah latar belakang dari cerita bahwa dulu kakek nenek pernah menjadi Muslim itu sempat berpengaruh terhadap kegiatan convert Mbak Nivia untuk pulang ke Islam? Mungkin secara didikan aja sih ya, sehari-hari secara didikan adat istiadat tetap ada ajaran-ajaran Islam lah yang terselip begitu. Kayak contohnya subuh udah harus bangun, walaupun mungkin kita bukan sholat tapi berdoa begitu. Terus saat puasa saya juga diminta untuk puasa saat bulan Ramadan. Jadi kalau saya puasa full, satu hari full dapat 100.000. Itu pada saat itu. Siapa mendidik seperti itu? Nenek dan kakek. Oh begitu? Iya begitu, waktu saat kecil. Itu sempat berpengaruh ya terhadap? Iya, itu cukup berpengaruh. Ya, kemudian mohon dibantu motivasi tersendiri dari Mbak Nivia sehingga yakin untuk convert dari Katolik menuju Islam ini bagaimana? Saya mempelajari Islam itu relate dengan kehidupan sehari-hari saya gitu. Jadi sebelumnya mungkin hidup saya kurang teratur, kurang disiplin. Ketika saya mempelajari Islam itu ternyata lebih logis, masuk akal, dan memang apa yang saya butuhkan sehari-hari gitu. Iya. Saya contohnya kayak hidup saya tadi kan tidak teratur dalam artian ya nggak ada tujuan gitu. Tapi ketika saya masuk Islam, saya mempelajari Islam ini, saya merasa lebih ada tujuan, ada ketenangan, kedamaian yang saya rasakan ketika saya sholat, ketika saya disiplin dengan banyak hal-hal yang diajarkan Islam itu untuk teratur dalam menjalani hidup inilah gitu. Dan Islam itu mengajarkan kita dari kita lahir, dari kita belum lahir, bahkan sampai kita mati pun ada ada yang tuntutannya gitu. Ya gitu sih. Ya. Hari ini Mbak Nivia masuk Islam itu sudah keyakinan 24 karat atau masih 12 karat atau 10, 9, 8, 7, 6, 5? Saya hitungannya 100%. 100%? 24 karat ya? Iya. Jadi kalau hitungannya emas itu sudah 24 gitu? Betul, sudah logam mulia. Iya, tapi kalau masih 23 itu mungkin iya, dipikirkan kembali saja. Dipikirkan saja kembali untuk pulang dulu, dipikirkan lagi, nanti baru kita ngobrol lagi. Tapi kalau sudah 24 karat, itu sudah Masya Allah, sudah yakin 100%. Sudah yakin 100%. Nggak akan lagi kembali kepada semula. Saya nggak akan kembali. Keyakinan itu hadir. Apa yang ada sesuatu di situ? Maksudnya? Masih gini, keyakinan itu kadang orang begini, masuk Islam itu kadang hanya untuk sekedar untuk ya nggak ada resiko, ya saya cuman untuk masuk aja. Nanti kalau masih pindah lagi. Iya, kalau nggak cocok pindah lagi gitu. Saya nggak pernah mempermainkan Tuhan seperti itu. Ya, saya dari Katolik pun juga saya juga diajarkan untuk Tuhan itu memang satu, cuman memang kendalanya yang menjadi halangan saya di Katolik itu ya itu tadi tentang Tritunggal, lalu tentang patung-patung dan santo-santa yang terlalu kita hormati gitu. Jadi
sedangkan itu agak melenceng dengan apa yang saya baca di Alkitab gitu. Dari Alkitab aja udah jelas jangan menyembah berhala, tapi apa yang kita lakukan seperti itu gitu. Jadi sedangkan yang sejauh ini saya pelajarin di Islam pun ya lebih masuk akal, lebih logis, dan apa yang diajarkan ya itu yang diterapkan gitu. Ya, kalau boleh tahu tentang lebih logis mana, dan mohon dibantu kalau bisa ada alasan tidak apa-apa, kalau tidak ada alasan tidak apa-apa. Lebih logis mana antara 3 dalam 1 atau cukup 1 sesembahan? Ya lebih logis 1. Cukup 1. Boleh dibantu apa ya alasan tersendiri? Kayaknya saya belum terlalu memperdalam alasannya, dijelaskannya seperti apa ya. Cuman yang saya percaya ya Allah itu 1. Masya Allah. Gitu aja. Ya. Kemudian di Alkitab ini, sebagaimana yang selalu disampaikan di kitab Yohanes pasal 17 ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu. Masih ingat? Oh, saya nggak hafal. Nggak apa-apa. Hampir semua saudara kita Kristen Katolik begitu kok. Tidak sampai ada concern sampai untuk menghafalkan ayat. Itu semua. Itu semua wajar begitu. Tapi kalau Islam itu memang ada banyak orang yang memang concern untuk menghafal Al-Quran. Bukan hanya penghafal Quran, tetapi pekerja, orang-orang staff ya, dia orang BUMN bekerja dimanapun, ada yang bekerja di kapal dan lain sebagainya. Mereka ada yang memang fokus untuk menghafalkan Quran sebagai apa? Sebagai timbal balik bagi dirinya dan mendapatkan manfaat pahala untuk dirinya gitu. Yang dikejar termasuk pahalanya itu, pahala. Kalau di Alkitab, di gereja pernah tidak ada sebuah motivasi? Ini izin nanya ya, ada motivasi ayo dibaca Alkitab supaya dapat pahala gitu? Tidak ada. Beberapa ajaran memang ada seperti itu, tapi kita nggak terlalu concern untuk mendapatkan pahala sih. Ya. Kalau di Katolik ya, dan secara umat-umat Katolik tuh rata-rata merasa kayak udah nanti juga kita diselamatkan gitu. Jadi nggak kayak gitu. Ya itu mungkin salah satu yang membedakan ya. Ya, di Yohanes pasal 17 ayat 3 disebutkan begini. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di situ jelas sudah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada tiga-tiganya, ya kan? Tapi di situ satu-satunya. Kalau sudah satu-satunya, mungkin dibaca ya. Iya. Yang ini. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini kalau kita Protestan sama Katolik beda. Ada tambahan. Kalau Katolik ada tambahan. Tapi intinya Alkitabnya sama, cuman Katolik ada tambahan. Ada tambahan Itu saja. Jadi ada surat-surat dari Ibrani yang nggak diakui oleh Protestan. Deuterokanonika. Deuterokanonika. Ini enggak kita hafal. Ini Barnabas dapat dipakai. Injil Barnabas itu statusnya apokrifa. Apokrifa itu tidak diakui oleh kekristenan, dianggap bidat atau bid'ah ya. Karena sebenarnya Barnabas itu adalah murid dari Yesus yang paling disayangi. Salah satu murid Yesus yang disayangi oleh Yesus. Tapi justru kitab-kitabnya itu tidak diakui. Apokrifa. Thomas ya. Thomas itu murid Yesus kan? Tapi kitab Thomas tidak diakui. Apokrifa. Barnabas, Maria Magdalena dan seterusnya itu kan. Barnabas nama orangnya. Iya, Barnabas itu kan murid Yesus. Dan di situ yang disampaikan Barnabas itu banyak nubuatan tentang Nabi Muhammad. Itu persoalannya. Soalnya kaki itu punya Injil Barnabas. Bisa dibeli di Shopee kok. Shopee dibaca. Gak apa-apa, saudara kita Kristen Muslim bisa beli di
marketplace itu Barnabas bagus kok isinya. Sudah ketemu. Yohanes pasal 17 ayat 3. Boleh dibantu dibacakan? Inilah hidup yang kekal. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini ayat yang bagus sekali karena ini merupakan syahadatnya Yesus bahwa di situ Allah adalah satu-satunya sesembahan, la ilaha illallah, ya, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus, utusan Allah Yesus Kristus itu. Di situ ada dua instrumen ya, ada Allah, ada Yesus. Jadi Allah bukan Yesus, Yesus bukan Allah. Terus kemudian di situ Berbeda ya. berbeda. Kemudian di situ ada kata utusan. Yang diutus dan yang mengutus itu beda. Beda. Presiden dengan utusan presiden beda. Utusan presiden hanya menyampaikan surat atas risalah perintah presiden kepada masyarakat. Tapi kenapa umat Nasrani tidak bisa memahami? Itu kan kata-katanya cukup jelas. Ini kemarin disanggah karena saking derasnya tentang penyampaian pengkabaran Yohanes pasal 17 ayat 3 ini di publik, di ranah publik. Kemarin ada pendeta yang menyanggah kalau baca Alkitab itu, kata beliau, itu harus jangan dibaca satu-satu katanya. Jangan dibaca ayat per ayat. Tapi harus baca ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Nah, kata beliau begitu. Baca dong ayat sebelumnya apa, ayat sesudahnya apa. Oke, kalau misalnya seperti itu kita baca ayat sebelumnya. Bagus semua kok, nggak ada yang bertentangan antara ayat sebelumnya sampai ayat ke bawahnya itu menerangkan tentang Yesus Kristus itu adalah hamba Allah dia. Dia cuman Rasulullah, dia Nabi. Kalau tidak percaya, perikopnya aja dibaca. Perikopnya pasal 17 ayat 3 apa perikopnya di situ? Judul atasnya itu bisa dibantu dibacakan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus Untuk murid-muridnya. untuk murid-muridnya. Jadi pada awalnya ini, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, dia berdoa. Jadi Yesus itu berdoa, dia minta tolong pada Allah. Jelas sudah. Dia itu setiap harinya kerjaannya Yesus itu ya berdoa. Dia menengadah ke langit. Cara berdoa Yesus seperti itu, menengadah ke langit. Sebagaimana tata cara orang Islam berdoa. Tidak ada di sini istilah atau kata yang menerangkan tentang Yesus berdoa seperti ini. Gitu. Ini jelas sekali bahwa Yesus itu adalah utusan. Dia hamba Allah, dia manusia biasa, dia sosok Rasul yang mulia, utusan Allah. Di Alkitab setebal ini Alkitab ini isinya bagus karena dia menerangkan tentang kehidupan sehari-hari Yesus dan kita bisa menelusuri bahwa dia sesungguhnya siapa, begitu. Dalam perjanjian baru. Ya, dalam perjanjian baru. Kalau perjanjian lama ini kan kitab suci ambil dari punya Yahudi kan. Kitab suci orang Yahudi, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim diambil sama orang Kristen dijadikan sebagai kitab suci. Jadilah ini perjanjian lama. Nah, perjanjian baru ini di sini kita bisa telusuri karena perjanjian baru ini ditulis setelah masa kenabian Yesus Kristus. Nah, sedemikian hingga kalau kita ingin tahu siapa itu Yesus, dari mana manuskripnya? Ya dari apa yang ada ini. Ya. Nah, dari sekian tebalnya Alkitab ini kita bisa mengetahui bahwa tidak ada satupun ayat yang menerangkan secara tegas, jelas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang menerangkan bahwa aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada di sini satupun ayat. Kalaupun ada ayat, kami siap memberikan uang dana hadiah 1 triliun rupiah, karena itu tidak ada gitu. Nah, adanya di sini selalu menyampaikan secara jujur tentang Yesus itu sebagai hamba Allah yang sejati. Yesus berdoa, Yesus bersujud, Yesus menengadahkan ke langit, Yesus minta tolong, Yesus lapar, Yesus haus, Yesus berpuasa, Yesus sunat, dan seterusnya. Ini adalah
ciri-ciri bahwa Yesus Kristus adalah manusia biasa, hamba Tuhan, utusan Allah. Salah satu berikutnya adalah di Alkitab ini secara tegas banyak sekali bertebaran ayat-ayat yang Yesus bersyahadat. Dia bersyahadat. Contohnya Yohanes pasal 20 ayat 17. Mungkin bisa dibukakan. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ya, kata Yesus, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku, Allahmu juga. Jadi Yesus itu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Itu panggilan kesayangan. Bapa, tanpa K ya, Bapa. Sosok yang dihormati oleh Yesus. Tetapi bukan hanya Bapaknya Yesus, tapi Bapak kita semua. Yesus sendiri yang bilang, aku akan kembali kepada Bapakku, Bapamu, Allahku dan Allahmu juga. Ini secara jelas sekali. Termasuk syahadatnya Yesus itu ada di kitab Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Yesus ditanya, wahai Yesus, hukum terutama itu bagaimana? Terutama itu hukum paling tinggi. Kata Yesus begini, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang satu, Tuhan Allah itu satu. Echad, pernah dengar kata Echad? Echad, Ahad, Bahasa Ibrani. ya, bahasa Ibrani. Itu artinya satu, Esa. Sebenarnya Yesus Kristus itu adalah penerus dari risalah Nabi sebelumnya, Nabi-Nabi sebelumnya, termasuk risalah dari Nabi Musa. Nabi-Nabi sebelumnya sampai Yesus Kristus, termasuk Nabi Muhammad, itu menyampaikan risalah satu Tuhan, satu Allah, satu sesembahan, yakni Allah yang Echad. Itu tercantum jelas ada di Perjanjian Lama. Kalau Yesus kan di Perjanjian Baru. Kalau risalah Nabi Musa itu di Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Coba, apakah sama antara Yesus sama Nabi Musa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama, ya? Sama tidak sama Yesus tadi? Iya. Itu Nabi Musa. Nabi Musa ditanya, apa hukum terutama itu? Kata Nabi Musa, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Allah itu Echad, Tuhan yang satu, sesembahan kita. Itu kata Nabi Musa. Jadi sama Nabi Musa, Daud, Salomo, Nabi Abraham dan seterusnya. Semuanya itu hanya mengesahkan Allah, satu Tuhan. Ahad. Ya. Begitu barangkali. Apa satu terakhir ya, ayat terakhir barangkali. Kita lihat ciri-ciri Yesus itu secara jujur di Alkitab. Markus pasal 11 ayat 12. Markus pasal 11 ayatnya 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Ya, Yesus merasa lapar. ya. Yesus merasa lapar. Jadi Yesus berserta murid-muridnya itu merasa lapar. Jadi kita jadi tahu Yesus itu segala sesuatu yang lapar maka dia bukan Tuhan. Yesus lapar berarti Yesus bukan Tuhan. Boleh dilanjutkan tadi? Mohon maaf. Itu ada ceritanya ini, runtut sekali, bagus ceritanya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ya, Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. ya. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Stop dulu. Jadi Yesus berserta murid-muridnya itu lapar. Kemudian dari jauh, di sana ada pohon ara. Kita akan makan besar bersama ke sana. Ayo kita ke sana. Semuanya berlari menuju ke sana, menuju ke pohon ara. Tetapi begitu didatangi, pohon ara itu dekat, ternyata nggak ada buahnya. Boleh lanjut lagi. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Jadi Yesus ternyata lupa
bahwa itu bukan musim buah ara. Yesus lupa, Yesus tidak tahu. Dari jauh kelihatan itu seperti berbuah. Begitu didekati, ternyata tidak ada buah. Dan Yesus sadar bahwa itu ternyata bukan musim buah ara. Nah, kesimpulannya adalah yang kedua, Yesus ternyata bukan sosok yang maha tahu. Karena apa? Dari jauh awalnya dia mengira itu buah ara, ada buahnya. Tetapi begitu dekat, ternyata tidak ada buahnya. Segala sesuatu yang tidak maha tahu, dia bukan Tuhan. Yesus bukan maha tahu, berarti Yesus bukan Tuhan. Kemudian Yesus lupa. Ternyata itu bukan musim buah ara. Dia baru sadar ketika sudah tahu. Oh iya, ini bukan musim buah ara. Dia lupa. Segala sesuatu yang lupa berarti Yesus, berarti itu bukan Tuhan. Yesus lupa. Ternyata Yesus bukan Tuhan. Terus kemudian yang terakhir, Yesus akhirnya menghardik pohon itu dan menyumpahi pohon itu, kau sudah tidak perlu untuk tumbuh selama-lamanya. Nah, Yesus, kalau misalnya Yesus itu Tuhan, maka Yesus tidak perlu menghardik pohon itu, karena dia bisa mendatangkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Begitu. Oh, ini pohon tidak berbuah, tinggal diberikan sabda oleh Yesus, maka pohon itu bisa berbuah. Gitu. Dan Yesus ternyata bukan suatu sosok yang bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ini cerita ini bagus sekali, ya, mengindikasikan bahwa Yesus itu secara jujur dia adalah sosok manusia biasa, sosok yang mulia, utusan Tuhan, dan dia hadir bersama murid-muridnya sebagaimana manusia yang lain. Gitu. Demikian, mungkin dilanjutkan oleh Bunda Eti. Kepada Bunda Eti dipersilakan. Ada yang mau ditanya? Nggak masalah. Jadi lebih baik kita tahu unek-unek apa yang saya kok kurang set tentang Islam dalam hal ini, bisa dijelaskan ke saya gitu, nggak apa-apa. Jadi kita lebih senang gitu loh. Apa yang misalnya dalam ini saya kok kurang paham dalam hal ini, kok saya masih nggak bisa saya terima ya, misalnya gitu. Enggak sih. Semua sudah bisa diterima. Karena kan memang saya udah yakin 100% ya. Mungkin kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin di saat saya lagi mendalami lagi. Kalau sejauh ini sih belum ada. Kan Islam itu banyak ditandakan tadi gini, identik dengan poligami. Itu kan dalam Islam sering dikecam soal poligami. Menurutmu bagaimana? Itu poligami itu sendiri kan ada ininya ya, ada ketentuannya yang dinikahkan itu kan bukannya yang gadis atau gimana ya, tapi kan melihat dari Rasulullah aja kan, dari janda miskin yang istilahnya yang perlu dibantu begitu kan. Jadi menurut saya tergantung dari, kalau dari apa namanya, umat Islam sendiri yang berpoligami, ya itu tergantung masing-masing, benar-benar mereka berpoligami untuk ibadah atau kesenangan pribadi. Itu kan tergantung pribadi sih, saya nggak ikut campur. Jadi kesannya Islam ada poligami dalam Islam. Kamu pernah baca kitab-kitab sebelumnya belum, di Perjanjian Lama misalnya? Enggak, belum. Berapa istri Salomo di situ? Belum pernah. Istri Salomo itu udah 300 istri dan 700 gundik. Istri Daud berapa? 18. Istri Yakub Israel berapa? 4. 2 budak dari 2 istri dari 2 budak. Jadi poligami itu ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu, sebelum Islam. Maksudnya dalam perspektif Islam, saya katakan dalam kacamata Islam, perspektif Islam ini kan bukan agama baru. Yang ada sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad yang terakhir, ya kan. Nah, poligami itu ada sejak nabi-nabi terdahulu, bahkan jumlahnya banyak. Islam itu sebenarnya tidak datang untuk membawa ajaran poligami. Islam datang untuk membatasi jumlah poligami kalau itu harus dilakukan. Kalau toh harus dilakukan maksimal 4. Tetapi asas Islam itu bukan poligami, asasnya monogami.
Tapi jika engkau tidak mampu berbuat adil, maka satu cukuplah bagimu, ayatnya kan begitu, ya kan? Di An-Nisa ayat 3 ya Mas Ibung kalau nggak salah ya. Jadi Al-Quran itu malah Mengisyaratkan cukup satu. Satu-satunya kitab suci yang ada kata-kata cukup satu saja ya dalam Quran. Jelas ya, cukup satu saja jika kamu tidak mampu berbuat adil. Jadi poligami itu dalam Islam itu solusi. Jadi itu adalah perbuatan yang itu adalah rekomendasi agar engkau jauh dari perbuatan zalim. Jadi kalau beristri 2, 3, 4 itu sesungguhnya potensi untuk mendolimi orang itu ada. Artinya gini, akan terjadi konflik itu otomatis, ya kan? Akan kemungkinan terjadi. Tetapi kalau dia memang, karena gini, poligami itu bukan suatu kewajiban, juga bukan anjuran, kan dari ayatnya begitu. Asasnya monogami dan dilakukan sebagai solusi. Jika tidak ada cara lain gitu kan, dan itu baru boleh dilakukan, bukan poligami untuk karena menuruti nafsu dan sebagainya. Ya sebetulnya itu. Jadi banyak kasus-kasus di yang kita gini, banyak wanita hamil di luar nikah, bayi dibuang, bener, dibunuh karena malu, karena kan dia tidak gini, itu hal yang kurang, wanita ini kan kurang nyaman kalau di poligami, betul enggak? Iya. Ya kan? Nah, hal yang tidak nyaman bagi wanita, dia kemudian hanya jadikan seminan, kemudian hamil di luar nikah juga enggak, kurang nyaman kan? Sama-sama kurang nyaman, tapi lebih dari hal yang tidak baik itu lebih baik yang mana? Sama-sama dia hamil, nanti bayinya dibuang, kemudian karena sekarang ini dia di poligami, kan lebih baik kalau itu terpaksa di poligami kan, anaknya masih diakui gitu loh. Ya kan? Jadi sesuatu hal yang darurat, artinya sesuatu yang memang dilakukan sebagai solusi, bukan untuk nafsu mencari hal-hal yang di luar ketentuan agama lah ya, begitu kan. Nah itu poligami. Jadi Islam itu tidak membawa ajaran poligami, karena sudah ada sejak zaman dulu ajaran poligami itu. Dan kalau kamu tidak ingin dipoligami, bisa, karena kalau menurut keterangan Dr. Zakir Naik, wanita bisa mengajukan syarat sebelum menikah untuk tidak dipoligami gitu loh. Itu syarat pranikah yang bisa diajukan kalau memang tidak bersedia. Jadi wanita juga diberi pilihan ya, kebebasan. Jadi bukan harus pasrah dan sebagainya, karena poligami ini juga seperti tadi ya, potensinya mungkin akan jadi konflik karena ada 2 istri kan di situ. Paham ya? Jadi kalau ditanya soal poligami, banyak kok orang-orang yang di Indonesia inilah, wanita laki-laki ini istrinya cuma 1, harmonis, tapi dia punya banyak simpanan perempuan, banyak enggak? Banyak. Karena saya tinggal di apartemen, di beberapa, saya kan tinggal di apartemen nih, beberapa perempuan menjadi simpenan tanpa dinikahi, ya kan? Sama om-om lah, apalah di situ. Kemudian jadi ditaruh di apartemen sampai dia merasa bosan, si laki-laki itu gitu. Itu kan jauh lebih rendah kalau dibegitukan ya, sebagai wanita ya. Walaupun kita tidak menginginkan hal-hal yang seperti itu, kita tidak inginkan, tapi ini kasus jika poligami ada itu hanya solusi ya. Jadi itu saya jelaskan karena banyak sekali orang yang kelihatannya harmonis, laki-laki itu punya simpanan banyak ya kan. Sekarang apalagi dunia sekarang ya, gadget lebih mudah, mungkin banyak terjadi affair dan sebagainya ya. Naudzubillah min dzalik ya, semoga kita dijauhkan dari semua itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Hal-hal yang menurut kamu, menurut saya kok saya masih tak mau tanya ya, bukan berarti kamu tidak yakin dengan Islam, tapi ada hal yang ingin kamu tanyakan kan, nggak ada masalah sebelum kamu bersyahadat gitu loh. Ada yang ganjel nggak? Nggak ada sih. Sudah mantap. Iya. Kurang lebihnya juga banyak teman-teman lain juga yang bantu jelasin ya. Sudah cukup ya kamu tanya sama teman-teman. Jadi supaya nak dalam dirimu begini loh, agama yang kita kan mau pulang nih, semua orang itu akan meninggal, betul nggak? Betul. Nggak ada orang yang hidup selamanya. Meninggal ini sebenarnya kita kembali kepada siapa? Kita pulang kepada pencipta kita gitu kan.
Pencipta kita kan satu, yang menciptakan manusia, ya kan? Kalau misalnya seorang menciptakan laptop, perangkat laptop, kamu kalau beli laptop ada buku manualnya tidak? Ada. Untuk apa buku manual itu? Pedoman. Bagaimana menyalakan laptop, bagaimana mematikan supaya apa? Laptop itu awet, nggak rusak, ya kan? Nggak dibanting-banting kan juga. Nah, manusia ada yang menciptakan nggak? Ada. Allah yang Maha Tunggal. Ada nggak buku manualnya supaya manusia ini bisa selamat dunia akhirat? Quran, betul. Karena jadi manualnya ada berapa? Dari yang mencipta aja. Itulah manual ya, buku manual. Ada buku-buku lain, ada tidak? Ada, tetapi kamu harus bisa mencari mana sih yang benar-benar dari Sang Pencipta. Dengan diuji ya, nanti kita akan bicara setelah syahadat saja. Bagaimana menguji sesuatu itu manual benar apa tidak. Ya, kita sebenarnya gini, harus membandingkan untuk mengetahui gitu loh, supaya tahu posisi kita sebagai Islam itu sebetulnya seperti apa, sebagai muslimah itu sebetulnya seperti apa, ya kan? Kalau agama baik ya secara muamalah memang baik, maksudnya begini, semua agama pasti mengajarkan tidak boleh membunuh ya, tidak boleh mencuri, kan begitu kan? Tetapi agama yang benar, nah itu yang harus kita yakini. Ya. Karena Tuhan itu Maha Tunggal, berarti hanya ada satu agama yang benar ya. Nanti kita bisa melakukan berbagai macam uji coba untuk mengetes ya sesuatu agama dari mana, dari konsep ketuhanannya, dari kitab sucinya ya. Jadi ajaran-ajarannya ini yang penting harus kita ketahui supaya saya beragama apa yang saya jalani, oh ini memang saya sudah mantap ya. Jadi kita nggak gampang saya jalan naik kereta api, saya tahu bahwa kereta api ini akan selamat, bukan kita masih dalam keadaan bertanya-tanya gitu ya. Sekarang kita bisa mulai syahadat. Kamu bisa pegang tangan saya bersalaman, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, semoga. Mari kita doa setelah pensyahadatan ini sudah sah ya Mbak Nivia. Kita doakan semoga beliau menjadi muslimah yang istiqomah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Engkau adalah sosok manusia yang sempurna pada hari ini, yang paling mulia pada hari ini. Karena apa? Allah telah menghapuskan dosa-dosa Mbak Nivia mulai dari awal sampai hari ini, dihapuskan dosanya. Tetapi untuk amal kebaikan, amal kebajikan, mulai dari awal sampai sekarang tidak dihapus oleh Allah sebagai modal kehidupan berikutnya. Jadi mulai sekarang itu Mbak Nivia itu plus, bukan minus, bukan nol ya. Jadi dosanya dihapuskan, tetapi amal kebajikannya itu tetap dinilai oleh Allah, tidak dihapuskan. Ini adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada para mu'alaf. Kemudian Mbak Nivia sudah belajar wudhu ya? Sudah belajar wudhu. Nanti mandi wajib ya? Udah. Alhamdulillah. Belajar. Oh, nanti habis ini mandi wajib. Kalau sudah nggak apa-apa. Oh ya. Ya, dibalik kan ya. Wudhu dulu baru mandi kan begitu. Kalau mandi wajib itu. Oke. Biasanya kan orang mandi dulu baru wudhu kan. Kalau mandi wajib itu dibalik. Ya. Terus kemudian nanti ikut puasa Ramadan.
Iya. Ya. Udah sering ya? Udah biasa ya Alhamdulillah. untuk puasa. Terus kemudian keluarga bagaimana nanti? Dipermasalahkan nggak? Ini Ya kalau untuk dari ibu sih mungkin masih belum menerima ya gitu. Tapi kalau dari ayah sih emang udah diinfokan dan memang nggak masalah. Yang penting bertanggung jawab menekuni apa yang aku pilih gitu. dalam Islam itu menghormati orang tua atau namanya birrul walidain itu nomor satu. Jadi ya setelah Allah, setelah Rasul baru orang tua. Kita menghormati orang tua itu nomor satu. Seandainya tidak ada Tuhan, ya maka kita sujud kepada orang tua. Itu kaidah Islamnya seperti itu. Seandainya Tuhan ini tidak ada begitu, maka kita bersujud itu kepada orang tua. Tetapi begini Mbak, jikalau bagaimana kita menyikapi tentang keberbedaan antara akidah orang tua dan kita. Dalam Islam, soal akidah itu tetap pilihan masing-masing. Tidak bisa seseorang antara orang tua dengan anak itu memaksakan kehendak antara satu dengan yang lain. Karena prinsip lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, kan begitu. Agamamu bukan agamaku, agamaku bukan agamamu, begitu. Jadi penghormatan kepada orang tua tetap jangan dikurangi, bahkan harus setelah masuk Islam ini harus lebih baik penghormatan kepada orang tua. Tetapi kalau soal akidah itu masing-masing begitu. Sebagaimana Nabi Musa dan Fir'aun. Nabi Musa tidak pernah, Nabi Musa itu menyelekan Fir'aun, tidak pernah ya. Tapi dia tetap menghormati Fir'aun sebagai sosok yang pernah membesarkan dirinya. Cuman Fir'aun saja yang selalu berbuat resek kepada Nabi Musa. Soal akidah, Nabi Musa tetap pada akidahnya, Fir'aun juga tetap pada keyakinannya, kan begitu. Ada lagi, silakan Bunda Eti, ada yang mau disampaikan? Perasaannya bagaimana nih setelah Ya lega. Setelah bersyahadat perasaannya lega ya. Lega. Dan itulah kenapa disebut hidayah, karena hidayah itu tidak sembarang orang bisa mendapatkan. Mendapat hidayah itu berarti keselamatan, enggak cuma dunia tapi dunia akhirat. Dan juga tadi yang seperti dikatakan Ustadz Ibung, sekarang ini Mbak Nivia ini plus dosanya diampuni semua, itu hidayah loh, luar biasa kan. Saya juga tidak bisa soalnya diampuni semua, mungkin harus berdoa, sholat terus ya kan, berjuang untuk bisa diampuni kan sebagai muslim, karena Allah pasti mengampuni saya Ghafurur Rahim. Tapi tidak semudah setelah orang mendapat hidayah. Begitu mendapatkan hidayah, dia diampuni semua dosanya, tapi amal ibadahnya tetap dicatat sebagai kebaikan. Jadi saat ini dalam kemenangan kan, karena dalam Islam kan kita tidak ada penebusan, tidak ada orang bisa menebus dosa siapapun. Tapi you must be responsible for your own deeds ya. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, nanti dipertanggungjawabkan. Kalau kebaikanmu lebih banyak daripada keburukan, ya kamu masuk surga. Kalau keburukannya lebih banyak, nah saat ini kan Ibu sudah mengantongi banyak kebaikan, ini masih nol dosanya. Nah dijaga saja untuk menjauhi dosa ya, sedikit demi sedikit, karena ini hal yang luar biasa, namanya juga hidayah. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah ya kan. Kalau saya pernah memberikan contoh, ada seorang profesor di Amerika yang sangat terkenal, dia ahli perbandingan agama, namanya Karen Armstrong. Karen Armstrong ini dia menulis banyak buku tentang berbagai agama ya. Yang terkenal itu mungkin bukunya Mencari Tuhan. Jadi kalau saya nonton videonya Karen Armstrong itu banyak yang mengatakan komennya, I convert to Islam because of her. Jadi saya convert to Islam karena baca bukunya Karen Armstrong ini. Jadi banyak kesaksian setelah baca bukunya ini, karena dia objektif ya menulis tentang Islam. Karena dia juga mengatakan bahwa the most rational religion unfortunately Islam. Jadi agama yang paling rasional sayang sekali Islam.
Kenapa sayang sekali, kan identik dengan teroris ya. Islam diidentikan, padahal tidak ada perintah dalam Quran membunuh orang. Tidak diperbolehkan untuk alasan apapun kecuali dalam perang atau karena alasan dijatuhi pidana ya. Ada sebab yang memang sangat valid ya. Kalau tidak kita dilarang. Nah, itu banyak sekali yang masuk dari membaca bukunya ribuan orang. Tetapi dia sendiri belum masuk Islam. Dia dulunya seorang Katolik, kemudian menjadi ateis ya. Kemudian menulis buku ini tentang, karena dia profesor di bidang perbandingan agama, jadi banyak dia diundang menjadi pembicara ke sana kemari. Tapi dia sendiri belum menjadi Islam. Yang membaca bukunya banyak yang Islam. Kenapa? Itulah hidayah gitu. Hidayah itu memang tidak rahasia Allah ya, karena kan setiap kali saya ada yang mau ke Hagia Sophia, saya mau ketemu tapi mau tanya dulu soal Islam, belum mau masuk Islam. Jadi kadang-kadang nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, kan kami tahu bahwa hidayah itu bukan urusan kami, urusan Allah gitu ya. Kita hanya menyampaikan ayat-ayat Allah, tapi yang hak privilege, hak penuh untuk memberikan hidayah ya Allah. Kita nggak mampu sebagai manusia ya, tapi Allah kan, jika engkau mendekat dengan Allah maka Allah akan mendekatimu, jika engkau menjauh maka Allah akan menjauhimu ya. Jadi semoga Islam ini juga yang mau saya nanti ceritakan lagi adalah bagaimana seorang Profesor Warner yang mengatakan Islam itu agama yang tidak bisa direformasi karena sudah sedemikian kuat tradisi Islam, ajaran-ajaran. Ada nggak suatu agama di mana 2 juta orang berkumpul setiap tahun menyelenggarakan ibadah seperti haji selain Islam? Tidak ada di dunia ini ya. Tapi kita lihat betapa dalam ibadah haji itu berapa juta orang, dan itu setiap tahun terus, semakin lama semakin banyak, dan itu luar biasa yang tidak ada dalam agama lain. Itulah bukti, salah satu bukti kebesaran Islam ya. Saya kira cukup dari saya. Sahabat Hagia Sophia, saya kira cukup pensyahadatan Mbak Nivia hari ini. Semoga mendapatkan berkah rahmat Allah ya. Kita semua diselamatkan dunia akhirat, berkah dunia akhirat bagi hidup Mbak Nivia dan keluarganya, dan semua, dan bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang belum mendapat hidayah juga untuk mendapat hidayah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin.